media, rekan-rekan jurnalis gitu ya, yang sudah hadir di tempat ini, ya, restoran Konversi ya, memenuhi undangan kami dari Telkom Indonesia, ya, dalam rangka iftar gitu ya, buka bersama, ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga kita laksanakan gitu ya. Terima kasih kehadirannya. Di tengah-tengah kita sudah hadir ini beberapa narasumber, saya sendiri gitu ya, saya Andri, saudara sudah kenal ya, TV Telkom, kemudian nanti juga ada Pak Reza, Senior Vice President, disebutnya GSCC ya, itu Sustainability and Corporate Communication ya. Kemudian nanti ada juga Pak Thomas ini sebagai Executive General Manager Digital Product ya, Digital Product PT Telkom Indonesia. Sekali lagi teman-teman, terima kasih kerjasamanya selama ini gitu ya, dengan kami, dengan Telkom Indonesia, terutama teman-teman sudah memberitakan berita-berita yang sifatnya positif terhadap Telkom Indonesia dan juga terkait transformasi Telkom yang saat ini sedang bergulir. Ya. Kami sangat mengapresiasi ya teman-teman media semua yang kerjasama ini, dan mudah-mudahan ke depan kita masih terus berlanjut. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan Pak Reza, ada yang perlu disampaikan. Jadi banyak pertanyaan, apa sih CRI 30? CRI 30 kan kerangka strategis, Telkom dan bertransformasi. Jadi dari mulai ada singkong di sana, budaya juga ada, Anwar juga ada, 30 menjadi satu, sehingga mau tidak mau ke depan nih Telkom akan lebih dan juga akan fokus bisnisnya. Jadi yang seperti teman-teman tahu bersama, kita sudah berubah menjadi B2B buat Telkomnya, di mana ada Fogo dan Fogo. Dengan demikian bisnis Telkom tentunya akan lebih fokus. Apabila ada yang sudah sesuai dengan portfolio, mungkin akan disesuaikan atau mungkin akan dikembangkan jauh lebih baik lagi. Nah, sore ini kebetulan diskusi dengan Pak Andri, kita kedatangan tamu Pak Komang. Pak Komang ini masih AI di Telkom, dan juga kami sebenarnya mencoba mengungkapkan teman-teman bagaimana caranya kita mengangkat isu AI ini lebih optimal lagi, karena kalau dibilang AI saat ini kemampuan kita hanya bagaimana mengkonsumsi atau sebagai konsumen AI, tidak lebih dari itu. Padahal shifting daripada AI itu memang biasa sekali, dari dulu cuma kita pengguna, hari ini ya bisa digunakan macam-macam. Tadi saya bicara dengan Pak Komang, kalau dulu itu bisa nggak sih kita pakai AI misalnya buat voting rak makanan? Beliau bilang ya kan itu tracking itu bisa dicek iklannya bagus itu kemana arahnya, itu bisa bisa dialihkan lebih dalam lagi. Nah, harapannya hari ini kita akan bicara terkait dengan bagaimana Telkom mengembangkan streamlining salah satunya AI ini menjadi lebih valuable. Jadi harapannya, karena kita B2B, AI itu bukan bagaimana menggunakan AI, tapi menginspirasi orang menggunakan AI untuk bisnisnya. Kurang lebih itu bentuk rumah ini yang sering saya sebut sebagai AI Empower Indonesia. Jadi bagaimana sebenarnya inisiatif Telkom ini bisa membantu pemerintah menyebabkan birokrasi yang semakin efisien, industri yang semakin kompetitif, kemudian juga orang dalam berinteraksi dengan perusahaan mendapatkan satu layanan lebih mudah, itu dengan AI. Itu yang kita sebut sebagai AI Empower Indonesia. Jadi ada 5 pilar sebenarnya yang sekarang sedang kami eksekusi di perusahaan ini berkenaan dengan inisiatif AI. Yang pertama sering kita sebut sebagai AI Campus. AI Campus ini adalah inisiatif AI yang kita kerjasamakan dengan beberapa kampus di Indonesia, karena kita pahami gitu ya,
kampus itu menjadi satu sumber di mana kampus itu bisa memproduksi talent atau orang. Kemudian kampus juga bisa menyelenggarakan program training, peningkatan kapabilitas gitu ya, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat. Nah itu kita kerjasama sama kampus. Ada banyak kampus yang sudah kita tangani PKS, MOU gitu ya, berkenaan dengan bagaimana kita bersama-sama menghadirkan produk-produk hasil penelitian AI yang ada di kampus-kampus untuk bisa kita kerjasamakan, kita juga tawarkan ke pelanggan kita. Nah itu simpelnya ya, sederhananya AI kampus itu. Kemudian playground. Nah, ini adalah semacam pengembangan gitu ya, penyediaan satu platform di mana industri atau siapapun yang ingin belajar AI, menggunakan AI, bisa langsung menggunakannya. Contoh platform yang sudah kita bangun adalah mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan ChatGPT ya, Gemini, ChatGPT itu sangat sering lah Bapak Ibu menggunakannya. Nah Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita menggunakan ChatGPT, Gemini gitu ya, atau yang lain, itu biasanya kan kita kadang-kadang kita mengupload data ya, mengupload file, materi presentasi kalau di perusahaan, kemudian kita coba minta tolong nggak diringkaskan gitu ya tentang materi yang sedang saya upload ini. Dia punya jawabannya gitu ya. Nah pada saat kita mengupload data, kemudian menanyakan sesuatu, chatting dengan prompt yang ada di ChatGPT gitu ya, itu sebenarnya datanya akan terekspor gitu ya ke negara lain. Jadi data kita, apalagi kalau pegawai gitu ya, dia mengupload data, materi presentasi, Excel, laporan keuangan itu kan dibaca oleh server lain gitu ya. Kadang-kadang perusahaan itu dia takut gitu, bisa nggak dia dibangun semacam ChatGPT tapi khusus untuk perusahaan dia sendiri. Jadi datanya tidak kemana-mana, datanya menjadi aman, sovereign AI-nya menjadi terjadi gitu ya. Nah itu salah satu platform yang kita bangun. Jadi kita di Telkom misalnya kita sudah memfasilitasi pegawai kita dengan aplikasi kayak ChatGPT, cuma dia datanya tidak keluar kemana-mana, jadi datanya aman. Jadi banyak juga perusahaan yang meminta gitu ya bahwa tolong dong bikinin kayak ChatGPT tapi data saya tidak bocor kemana-mana, jadi itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua kita juga bikin gitu ya di perusahaan kita dokumen legal, dokumen kebijakan di satu perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan itu kan banyak ya. Jadi kadang-kadang orang legal itu dia ingin mendapatkan bantuan. Bagaimana ya cara mendapatkan satu insight dari satu aturan, kalau kita menyusun aturan yang baru, itu aturan kita tidak konflik dengan aturan sebelumnya atau tidak bertentangan. Nah itu kita namakan Telkom Legal Information System. Itu juga pakai AI karena membaca dokumen yang banyak, kemudian mensamarikan dokumen itu, kemudian mencari apa yang terkandung di dalam dokumen-dokumen itu. Nah itu salah satunya playground. Nah di playground juga ada namanya large language model ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata LLM gitu. Nah kan harus dibangun ya, LLM itu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan konteks-konteks yang ada di perusahaan, menggunakan konteks-konteks yang ada di industri. Misalnya kita bekerja dengan industri kesehatan sekarang, dengan industri pendidikan. Nah itu large language modelnya kan harus dibangun di dalam industri itu. Kadang-kadang LLM yang ada di ChatGPT, Gemini itu kan bersifat common ya, bersifat umum, tidak spesifik di industri kesehatan, di industri retail, di industri pendidikan. Nah, sekarang kita bangun juga. Nah, itu namanya AI Playground. Jadi kita menyediakan platform untuk bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga namanya AI Connect. Nah ini di seluruh Indonesia kita mendirikan AI Center. Sekarang ada 9 kota. Kita mendirikan di Jogja, kita mendirikan di Malang, kita mendirikan di Makassar, gitu ya, di Medan, di Bandung.
itu adalah AI Center, di mana AI Center itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi kayak fisik gitu, fisikal gedung kita ubah namanya menjadi AI Center, di mana talent-talent lokal kita, startup lokal, pemerintah lokal, kemudian kampus-kampus lokal, itu bisa menggunakannya untuk membuat satu acara-acara tentang AI. Entah itu training, entah itu sertifikasi gitu ya. Sekarang kita kerjasama sama beberapa provider menyediakan sertifikasi di sana untuk bisa digunakan oleh talent lokal. Kalau dia ke Jakarta jauh, mungkin bisa digunakan. Nah itu ada 9 AI Connect yang kita dirikan di seluruh Indonesia. Jadi termasuk di Denpasar juga ada ya. Kemudian AI Hub. AI Hub ini adalah satu istilahnya katalog ya, katalog solusi AI yang bisa dibaca oleh pelanggan. Di perusahaan lain itu sudah menjalankan AI itu di kira-kira di use case atau case apa sih gitu. Nanti di sana ada koleksi dari katalog solusi AI, di mana kalau mereka cocok gitu ya dengan solusi, oh ini kayaknya cocok nih dengan perusahaan saya. Nah mereka bisa bertanya, bisa berdiskusi, sehingga case-case apa saja yang ada di perusahaan lain yang sudah diimplementasikan, kemudian kita bisa replikasi di perusahaan tersebut. Nah kemudian AI native itu gini, kita sebagai perusahaan telekomunikasi kan tidak lahir sebagai perusahaan digital kan. Kita juga perusahaan telekomunikasi yang tidak lahir sebagai perusahaan AI sebenarnya. Tapi kita ingin bahwa pada setiap proses kita, misalnya di network ya, kita core-nya kan network. Di core network kita juga bekali dia dengan AI. Sehingga investasi kita di network itu menjadi lebih efisien. Contohnya pada saat kita membangun deployment fiber optik kemana gitu ya, kita prediksi dulu kira-kira di sana demand-nya ada berapa sih, sehingga kita nggak percuma membangun jaringan. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana base station kita dilengkapi dengan AI untuk memprediksi kira-kira baterai atau bahan bakar dari base station ini kapan dia habisnya. Kemudian yang ketiga tentang routing pada saat misalnya ada blind spot, ada gangguan dalam satu jaringan routing tertentu, itu AI bisa menyarankan kita bisa lakukan alternatif routing kemana, sehingga pengalaman pelanggan atau experience pelanggan itu menjadi lebih mudah. Nah, karena kita tidak lahir sebagai perusahaan AI, maka kita berusaha untuk setiap bisnis proses kita, setiap kegiatan kita lengkapi dengan AI. Karena AI ini justru mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Contoh di rekrutmen bersama BUMN ya, di RBD BUMN. Itu kan banyak pelamar kan? Banyak yang mensubmit CV, kemudian foto, KTP, itu banyak dokumen. Kalau dokumen itu dibaca oleh orang, kebayang ya, saya akan menyediakan berapa banyak orang untuk memverifikasi dokumen itu, sehingga kita pakai AI untuk mempercepat membaca dokumen tersebut, kemudian rule-nya kita tentukan, kemudian dia bisa ambil rekomendasi ya, rekomendasi kira-kira orang ini bisa direkomendasikan untuk melanjutkan ke dalam tahap tes berikutnya ketiga. Nah itu namanya AI native. Nah di paling bawah itu kita menyediakan, jadi 5 pilar ini kan nggak bisa berjalan gitu ya, nggak bisa berjalan tanpa talent. Jadi kita juga melatih pegawai-pegawai kita bagaimana dia bisa expert menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan, membangun produk-produk yang berbasis AI. Itu namanya develop local AI talent. Kenapa kita kasih nama lokal gitu? Karena seperti kita pahami ya, di market sekarang sangat tidak mudah ya mencari pegawai-pegawai atau calon pegawai yang sangat pintar tentang AI. Mereka harus kita didik dulu. Kebanyakan kalau orang luar kita rekrut mahal, sehingga lokal talent harus kita bangun juga.
Kemudian di infrastruktur ya, di infrastruktur mungkin Bapak Ibu sudah kenal anak perusahaan kita namanya Telkom Data Center Ecosystem ya, TDE. Itu bertanggung jawab terhadap pengembangan data center kita di Telkom Group. Juga mereka menyediakan layanan GPU. Dulu waktu komputer biasa ya, kita cukup pakai CPU. CPU sekarang dengan adanya AI, karena dia mengolah gambar, mengolah video gitu ya, CPU itu kadang-kadang tidak kuat, tidak cepat dia mengolah datanya, sehingga kita butuh sekarang namanya GPU, Graphical Processing Unit. Jadi dia lebih cepat ya dalam membantu kita dalam mengolah data. Oke, infrastruktur ya sudah pasti. Jadi kita perusahaan infrastruktur yang paling bawah itu sudah pasti perlu fiber optik untuk menghubungkan GPU dengan kantor kita agar lebih cepat prosesnya. Nah, inilah sebenarnya strategi Telkom dalam mengembangkan AI di Indonesia. Oke, next. Oke, ini adalah kita namakan AI Center of Excellence ya, inisiatif kita di internal atau AI COE. Di AI COE ini kita juga mentargetkan ya, tidak hanya pelanggan yang kita targetkan untuk kita jual layanan kita, tapi juga kita memintarkan pegawai-pegawai kita. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui kan, kita tidak lahir sebagai perusahaan digital, tidak lahir sebagai perusahaan AI. Tapi individual employee kita atau pegawai kita harus pintarkan juga. Nah, ini adalah inisiatif-inisiatif bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas pegawai kita di era AI ini. Kemudian di level organisasi. Di level organisasi juga sama. Jadi kita di Telkom Group ini bagaimana kita sekarang sedang membantu ya para anak perusahaan kita, kemudian bisnis unit kita, bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI ini untuk bekerja lebih produktif dan efisien. Nah, partner kita juga, jadi kita mengerjakan AI ini tidak sendiri, kita berpartner karena rasanya tidak bisa ya kita kerjakan sendiri, karena perusahaan-perusahaan startup di luar, perusahaan di luar, global partner kita, mereka juga lebih paham ya, lebih cepat juga progresnya di AI. Jadi kita ajak kerjasama dengan mereka. Oke, next. Nah, Telkom AI Center of Excellence ini kita luncurkan waktu itu di acara Telkom Telin ya, Telin di Bali waktu itu, batik ya, waktu acara batik kita luncurkan. Total waktu itu ada pada tanggal 28 Agustus 2025 kita luncurkan sebagai satu momentum itu ya, bahwa kita mencanangkan AI ini sebagai bagian dari inisiatif kita secara keseluruhan untuk menjadikan perusahaan kita lebih kompetitif gitu ya. Jadi sudah kita lanjutkan 28 Agustus. Programnya yang tadi, yang slide awal yang saya sudah sampaikan. Next. Nah, visinya itu adalah sebagai enabler, AI itu kita jadikan sebagai enabler untuk yang pertama itu adalah kita membuka market ya, menawarkan AI ini ke market agar market juga bisa memanfaatkannya menjadi lebih baik, mereka menjadi lebih kompetitif begitu. Kemudian kita juga melakukan inovasi-inovasi berbasis AI. Nah, misinya adalah bagaimana AI ini bisa meng-create ya, menciptakan satu nilai-nilai baru di perusahaan kita, sehingga perusahaan kita bisa melayani perusahaan lain dan menjadi solution yang fit gitu, yang cocok buat mereka gitu ya, di organisasi atau di perusahaan yang kita layani untuk perusahaan kita. Oke, next. Nah, ini adalah pentahelix kerjasama kita di AI Center of Excellence. Yang pertama adalah akademik, tadi saya sudah sampaikan, kita kerjasama juga dengan kampus, kita juga kerjasama sama industri ya, sama global partner, tidak bisa sendiri. Kemudian startup juga, kita juga kerjasama sama mereka. Kemudian government sama Danantara, kita juga melayani beberapa pengembangan
platform digital kepemerintahan. Di dalamnya juga kita infuse AI agar lebih mudah ya, lebih bagus. Dan kita juga kerjasama sama media ya. Media tidak bisa kita lupakan karena media juga menjadi pengantar kita untuk menyampaikan ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga media menjadi salah satu dari pentahelix sinergi kita gitu ya. Nah ini beberapa kerjasama kita, ada 10 kampus yang sudah kita sign MOU, kemudian global player juga kita ajak untuk kerjasama, kemudian juga industri player juga kita layani untuk mereka bisa memanfaatkan AI juga. Next. Nah ini progresnya ya, tadi event-event di AI Connect ya, di beberapa tempat, 9 lokasi yang kita bangun. Setiap saat ada event di sana. Saat ini ada 19 event aktivasi yang sedang berjalan. Kemudian yang publikasi tentunya ya, tentunya nanti bantuan dari Bapak Ibu media, jadi juga ikut membantu kita dalam mempublikasi ini. Ada 4 produk AI yang sudah kita hasilkan. Yang pertama BC itu kayak apa ya, kayak chat yang kita taruh di aplikasi-aplikasi kita. Kayak Veronica di Telkomsel, kemudian di B2B kita namakan BC gitu ya. Jadi kalau orang bertanya dia bisa menjawab sendiri gitu ya. Kemudian Telkom GPT tadi saya sudah sampaikan, nama lain dari Chat GPT tapi digunakan di internal agar datanya tidak bocor kemana-mana, hanya digunakan oleh internal pegawai dari suatu perusahaan gitu ya. Kemudian TLIS itu Telecom Legal Intelligence, ini digunakan juga di beberapa pemerintahan ya, karena mereka juga deal dengan banyak dokumen-dokumen kebijakan, membaca aturan atau policy yang halamannya bisa beratus-ratus itu kan capek ya, sehingga mereka gunakan juga untuk melihat apa insight dari aturan ini, apakah ini bentrok dengan aturan lain yang di atasnya, di bawahnya, di sampingnya. Jadi bisa lebih mudah bagi mereka untuk mengerjakan. Nah ini AI Workspace ya, kita sedang merencanakan di Jakarta ada semacam AI Showcase demo gitu ya, sehingga masyarakat kalau ingin tahu AI-nya Telkom ini seperti apa, dia bisa masuk ke dalam AI Experience Center tersebut, bisa melihat oh ini inovasi-inovasi AI di perusahaan. Kemudian yang paling bawah ya, ada 16.000 plus talenta yang sudah kita didik ya di seluruh AI Center di seluruh Indonesia, 9 lokasi tersebut, dan 5.000 sertifikasi sudah kita keluarkan. Kita bekerja sama dengan global partner untuk mengeluarkan sertifikasi, sehingga yang menikmati AI ini tidak hanya orang Jakarta, jadi orang daerah juga bisa menikmati belajar gitu ya, meskipun masih berupa basic-basicnya saja,